Geger, identitas bos tentara bayaran Turki terbongkar. Siapakah dia? Intervensi Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan sekali lagi dianggap sebagai panggung baru para tentara bayaran Presiden Recep Tayyip Erdogan. Lagi-lagi Turki dan Erdogan dikaitkan dengan pengerahan sejumlah anggota teroris. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya perang Armenia-Azerbaijan kembali meletus di wilayah Nagorno-Karabakh sudah berlangsung hampir 2 pekan. Menurut data yang diperoleh FIFA Militer dari news.am, korban jiwa dari kedua belah pihak sudah mencapai 920 orang. Serangan rudal jet F-16 Fighting Falcon milik Angkatan Udara Turki menghancurkan satu unit tank T-72 milik Angkatan Bersenjata Armenia. Lewat Kementerian Pertahanannya, Armenia menyebut bahwa pilot jet tempur bukanlah tentara organik Angkatan Bersenjata Turki atau TSK, melainkan seorang tentara bayaran. Di sisi lain, 3 orang awak tank militer Armenia tewas akibat serangan itu. Fakta lainnya juga terbukti 3 awak tank buatan Uni Soviet yang tewas itu adalah pasukan angkatan bersenjata Artsakh, Nagorno-Karabakh yang berafiliasi dengan Armenia. Serangan tank yang menewaskan 3 orang awaknya membuat pemerintah Armenia semakin yakin Erdogan memang mengirim tentara bayaran untuk mendukung tentara Azerbaijan. Meskipun Erdogan bersikeras membantah dirinya atau negaranya terkait dengan tentara bayaran yang berafiliasi dengan kelompok teroris. Kami belum mengirim tentara bayaran atau personel lain ke Suriah atau Libya. Saya ingin menegaskan kembali bahwa perusahaan kami bukanlah organisasi tentara bayaran. Itu tidak ada hubungannya dengan organisasi atau kelompok teroris, ujar Erdogan. Seperti halnya dengan keterlibatan di perang saudara Libya dan perang saudara Suriah, tentara bayaran Turki diambil dari organisasi teroris semisal Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS, Negara Islam Irak dan Syam atau ISIL dan Daesh. Pengerahan tentara bayaran tersebut jadi langkah Erdogan untuk menyaingi tentara bayaran Rusia yang disediakan perusahaan keamanan swasta Wagner Group. Perusahaan ini juga disebut mendukung angkatan bersenjata Artsakh di Nagorno-Karabakh. Dalam laporan lain yang dikutip FIFA Militer dari Syrian Observatory for Human Rights, Erdogan dikabarkan sangat dekat dengan Adnan Tanriverdi yang merupakan pemimpin dari Sadat International Defense Consultancy INC, perusahaan keamanan swasta Turki. Tanriverdi disebut sebagai sosok yang ahli dalam ilmu pertempuran. Pria berusia 75 tahun ini menguasai ilmu sabotase, kontra pemberontak hingga pembunuhan. Tak cuma Armenia, para perwira tinggi Komandan Pasukan Amerika Serikat untuk Afrika atau Afrikacom juga mencurigai Turki bersekutu dengan Tanriverdi dan pasukan tentara bayarannya. Tuduhan para jenderal Angkatan Bersenjata Amerika Serikat atau US Armed Forces berdasar pada meningkatnya sejumlah kasus kriminal, semisal pencurian. Ada laporan pencurian, penyerangan, dan semua pelanggaran itu dilakukan oleh tentara-tentara ini, bunyi pernyataan dalam laporan Africom. Di sisi lain, konfrontasi antara negara Eropa, Azerbaijan, dan Armenia berpotensi menyeret Rusia dan juga Turki, menambah ketegangan geostrategis antara mereka atas konflik proksi di Suriah dan juga Libya. Pasukan Azerbaijan dan Armenia terlibat dalam bentrokan sengit ketika konflik selama puluhan tahun atas sengketa wilayah meletus menjadi perang baru. Pertempuran itu melibatkan tank, artileri, dan juga pesawat. Rusia dan organisasi internasional termasuk NATO, Uni Eropa, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa meminta kedua belah pihak untuk menghentikan perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Turki mendukung sekutunya Azerbaijan dan mengatakan siap menawarkan bantuan. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengumumkan darurat militer dan pemerintahan mobilisasi umum setelah menuduh Azerbaijan melakukan agresi yang telah direncanakan sebelumnya.
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang juga mengumumkan darurat militer mengatakan dalam pidato yang disiarkan TV pemerintah, pasukan Armenia telah menduduki wilayah Azerbaijan dan kami akan mengakhiri pendudukan ini. Konflik telah pecah berulang kali sejak Armenia mengambil alih Nagorno-Karabakh dan 7 distrik sekitarnya dari Azerbaijan dalam perang setelah Uni Soviet runtuh pada 1991. Ratusan orang tewas pada 2016 sebelum Rusia menekan kedua belah pihak untuk melanjutkan gencatan senjata yang pertama kali di tengah pada 1994. Armenia dan Azerbaijan bentrok lagi di seberang perbatasan negara mereka pada Juli lalu. Konfrontasi tersebut berpotensi menyeret Rusia dan Turki, menambah ketegangan geostrategis antara mereka atas konflik proksi di Suriah dan juga Libya. Rusia memiliki fakta pertahanan bersama dengan Armenia dan pangkalan militer di republik itu. Sementara Azerbaijan menjadi tuan rumah latihan militer bersama skala besar dengan pasukan Turki bulan lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kekhawatiran tentang konflik militer skala besar baru dan menyerukan penghentian permusuhan dalam panggilan telepon dengan Pashinyan, menurut pernyataan Kremlin yang dilansir Staff. Turki mendukung saudara-saudara kami di Azerbaijan dengan segala caranya, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Twitter setelah dia berbicara dengan Aliyev. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membahas pertempuran itu dengan mitranya dari Turki Mevlut Cavusoglu, kata Kementerian Luar Negeri di Moskow dalam pernyataannya. Lavrov juga berbicara secara terpisah melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan, menekankan perlunya gencatan senjata segera, kata kementerian itu. Pipa minyak yang dioperasikan BP berjalan kurang dari 30 mil atau setara 50 km dari zona konflik yang membawa sebanyak 1,2 juta barel setiap hari dari Baku ke Ceyhan, Turki. Meskipun belum menjadi sasaran dalam konflik sebelumnya, jalur pipa tersebut mungkin rentan terhadap pergeseran apapun dalam pertempuran antara pasukan Armenia dan Azerbaijan. Terlepas dari beberapa dekade mediasi oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia, kedua belah pihak tidak pernah menandatangani perjanjian damai Armenia, mengatakan hak Republik Nagorno-Karabakh yang tidak diakui secara internasional untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati, sementara Azerbaijan mengatakan integritas teritorialnya harus dijunjung. Kali ini Azerbaijan mengatakan pihaknya memulai serangan balik setelah menuduh orang-orang Armenia melakukan penembakan terhadap posisi militer dan pemukiman sipil di dekat Nagorno-Karabakh. Armenia mengatakan Azerbaijan mulai membombardir di sepanjang garis kontak yang memisahkan kedua pasukan dan menembaki warga sipil termasuk di Stepanakert, ibu kota kawasan itu. Armenia harus secara serius membahas pengakuan kemerdekaan Nagorno-Karabakh sebagai tanggapan atas konflik baru, kata Pashinyan kepada anggota parlemen. Meskipun memberikan dukungan militer dan keuangan kepada Nagorno-Karabakh, Armenia telah menahan diri untuk mengakui kemerdekaan wilayah tersebut melalui pembicaraan puluhan tahun yang dipimpin oleh OSCE untuk mencoba merundingkan penyelesaian konflik. NATO khawatir. Dalam pernyataan OSCE menyerukan gencatan senjata dan dimulainya kembali negosiasi, NATO mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan pertempuran itu. Paus Franciscus juga menyerukan kepada para pemimpin Armenia dan Azerbaijan untuk menyelesaikan krisis tidak melalui penggunaan kekuatan dan senjata, tetapi melalui dialog dan negosiasi, dalam pidato dari Vatikan pada Minggu 27 September. Tentara Azerbaijan menggunakan tank, artileri, sistem rudal, dan pesawat untuk melawan posisi Armenia di dekat garis depan dan lebih dalam ke wilayah yang dikuasai Armenia, kata Kementerian Pertahanan di Baku dalam pernyataannya yang dilansir Staff. Sebanyak 12 sistem anti-pesawat Armenia telah dihancurkan dan 1 helikopter Azerbaijan ditembak jatuh, katanya. Pasukan Armenia menabrak 4 helikopter Azerbaijan, 10 tank, dan sekitar 15 drone, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Armenia, Susan Stefanyan. Sedikitnya 16 tentara Armenia tiada dan lebih dari 100 lainnya cedera dalam pertempuran itu, kata Wakil Menteri Pertahanan Nagorno-Karabakh Artur Sargian dalam siaran langsung. Konflik tersebut terjadi setelah ketegangan antara kedua belah pihak meningkat tajam pekan lalu, ketika Aliyev menuduh Armenia mengerahkan pasukan di dekat Nagorno-Karabakh untuk perang baru.
Armenia membantah klaim tersebut, menyebutnya sebagai tidak berdasar dan menuduh Aliyev lah yang mempersiapkan perang. Pertempuran itu adalah perang melawan kemerdekaan, kebebasan, dan martabat kami, kata Pashinyan dalam pidato yang disiarkan di televisi negara itu. Orang-orang Armenia siap untuk perang itu. Pasukan Azerbaijan bertempur di tanah kami dan tidak memiliki klaim atas tanah siapapun, kata Aliyev dalam pidatonya. Kami akan menang karena tujuan kami adil, katanya.